Halo Bang, kembali di channel Art of Candle. Di video kali ini kita masih menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik dalam time frame 15 detik. Ya, kemarin ada yang komen bagaimana caranya untuk open posisi dan sebagainya. Akan lebih bagus mungkin kalau dengan coret-coret. Nah, sekarang sesuai dengan permintaannya kita akan coret-coret ya. Jadi perlu disimak baik-baik ya. Kita punya candle yang dalam waktu di situ ada 8:22, 8:24, sebenarnya tengah-tengah itu adalah 8:23, cuman kurang di zoom jadi tidak kelihatan ya. Jadi informasi yang harus kita baca pada candle yang ada jamnya 8:22, 8:23, 8:24 dan seterusnya. Candle tersebut itu dapat dikatakan sebagai C30 ya, C30. Nah, candle yang C30 pertama, kita lihat informasinya apa. Seperti yang ini dicontohkan ya. Informasinya itu adalah candle hijau ya, candle hijau. Candle hijau di sini mempunyai sumbu atas dan bawah yang sama panjangnya. Artinya di situ ada pelemahan buyer. Nah, kemudian pada candle C30 berikutnya telah terjadi doji. Doji itu berarti akan terjadi reversal atau pembalikan arah harga ya. Kenapa di sebelahnya di candle sebelumnya ada doji besar Bang? Ya, doji besar itu, doji hijau besar itu mengartikan bahwa penghabisan kekuatan harga untuk uptrend ya, untuk up maksudnya untuk naik harga. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan doji hijau. Doji hijau untuk pelemahan buyer. Nah, setelah itu kita bisa mulai open posisi itu sebelum detik 0. Cari posisi yang pas ya. Open posisi juga harus pas. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita analisis lagi. Informasinya seperti apa? Informasinya di jam 8.24 sebagai C30 pertama dan di 8.25 sebagai C30 yang kedua ya. Kita lihat informasi yang C30 pertama itu adalah pelemahan buyer. Nah, di C30 yang kedua itu adalah informasi naik. Ingat rumusnya Bang, kalau C30 pertama dan C30 kedua informasinya tidak sama, berarti kita harus melihat informasi C15. Gimana informasi C15 yang kita lihat? Yaitu informasi yang setelah C30 kedua.
Nah, di sini informasi C15 yang kita bisa lihat itu adalah candle hijau yang mana botak atas bawah, kemudian bodinya panjang. Nah, ini berarti informasinya apa? Informasinya adalah naik ya. Kenapa informasinya naik? Karena dia berada di awal periode. Perlu diingat, kalau kita lihat candle yang bodinya panjang, botak atas bawah, itu informasinya adalah kuat untuk penerusan ya. Jadi kita open posisi di situ bisa open posisi buy. Nah, seperti itu. Ya, setelah ini kita perhatikan lagi ya. Tetap perhatikan C30 pertama dan C30 kedua. Kalau kita merasa belum cukup informasi yang kuat untuk membuat kita open posisi, mendingan jangan dulu open. Kita harus perhatikan betul-betul kapan momen yang pas untuk open posisi. Jangan terburu-buru. Ya, kita perhatikan saya dulu seperti apa informasi yang dibawa oleh candle. Ya, di sini kita bisa lihat tadi pada C30 yang pertama informasinya naik. Kemudian C30 yang kedua informasinya itu adalah turun ya. Nah, oleh karena itu kenapa saya memutuskan untuk open posisi buy, karena pada candle berikutnya C15 itu informasinya adalah naik. Nah, jadi naik dengan naik jadi sama dengan naik. Kemudian diperkuat apa? Setelah itu ada candle merah yang informasinya naik dan candle hijau yang informasinya naik. Di situ telah terjadi area support sempurna. Oleh karena itu di situ kita bisa open posisi buy. Tapi di sini saya cukup terlambat untuk open posisi buy, sehingganya masuk pada menit berikutnya. Ya, ini cukup rawan sebenarnya karena kelewat untuk open posisi bisa membuat kita kehilangan momen ya, kehilangan momen. Apalagi kalau dia terjadi breakout. Ini untungnya candle hijau tidak mampu menembus area support untuk menjadi candle merah. Jadi di sini masih profit. Ya, kita analisis saja lagi untuk yang berikutnya. Ya, lagi-lagi harus saya sampaikan kalau tidak semua maksudnya tidak ada teknik yang 100% profit ya. Tetap pasti ada lossnya gitu. Yang penting jangan sampai lossnya lebih banyak ketimbang profitnya. Ya, paling enggak perbandingannya 8/2 lah. Ya, silakan ditonton video ini sampai selesai dan coba analisis
Kalau ada yang kurang jelas, silakan di komen di bawah ya. Nanti ditanyakan apa-apanya yang kurang jelas. Apa atau mungkin mau request video lainnya atau apa? Silakan. Kita terbuka ya, abang-abangku. Ya, sliding. Ya, yang seperti itulah dunia trading. Terkadang ketika kita tidak jeli untuk baca informasi, kita ke sliding. Ya, di situ letak kesalahannya, informasinya turun ya. Kemudian pada C30 berikutnya naik dan dikonfirmasi dengan C15-nya yaitu turun. Harusnya kita open posisi turun ya. Seperti itulah, namanya manusia masih ada salahnya ya. Yang penting kita terus belajar ya, belajar. Nggak ada yang namanya trading itu satu kali kita langsung pinter, nggak ada. Jadi semakin banyak jam terbang kita akan semakin pinter ya, kita akan semakin pintar. Nah, itu tadi cukup stuck jaringannya. Oh ya, teknik ini abang-abang juga harus punya koneksi yang cukup bagus karena teknik ini beresiko ya, ketika artinya resikonya ketika koneksinya tidak stabil, karena kita harus baca candle satu persatu ya, satu persatu kita harus bisa baca. Di samping kita baca C30-nya, karena apa? Karena ketika antar candle 30, antar C30, ketika di tengah-tengahnya misal terjadi doji ya, kemudian nge-stuck, kita nggak lihat nih nge-stuck, kita lihatnya candlenya besar, informasinya besar ya. Kemudian kita terlanjur open posisi, ternyata candle yang kita kira besar tadi jadinya adalah doji. Nah, di situ kita akan apa ya, istilahnya akan jadi kempes gitu ya, kita akan hancur. Nah, seperti itu bang. Intinya sih jaringannya yang penting nggak usah bagus-bagus amat, yang penting ini angkanya ini jalan mulus 35, 34, 33, 32 gitu ya. Terus nurun, jangan lompat-lompat. Aduh, bahaya sekali tuh bang. Ya, dalam teknik ini juga kita perlu melihat time frame yang lebih besar, time frame 1 menit atau setengah jam atau 1 jam ya. Kita perlu lihat. Kenapa kita harus lihat? Karena ya terkadang kita open posisi ya pada time frame 15 detik, candle informasinya itu tidak sama ya. Di candle di time frame 15 detik informasinya ternyata informasinya itu pelemahan, misal pelemahan buyer ya. Ternyata di
candle di time frame 1 menit ternyata hanya koreksi. Nah, di situ terkadang kita akan kepleset, makanya kita harus intip-intip juga time frame 1 menitnya. Kita lihat time frame 1 menit, time frame 15 detik. Perhatikan di mana support, di mana resisten. SNR itu penting, Bang. Ya, jangan ditabrak SNR-nya, itu rawan. Kalau mau aman SNR-nya, kalau terjadi support sempurna mendingan open buy. Kalau terjadi resisten sempurna open sell gitu. Jangan sampai terjadi breakout juga ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau udah breakout mendingan ditunggu, atau enggak ya kita bisa open posisi lah. Yang penting informasi pada candle sebelumnya jelas apa ya. Open posisinya kita mengikuti breakoutnya ya. Kalau breakoutnya trennya turun ya ikut turun, kalau naik ya naik, jangan dilawan, nanti bisa celaka. Ya, kalau ada yang mau ditanya seperti tadi yang saya sudah bilang abang, silakan ditulis di komentar ya. Oke, see you next time. Tetap sehat, mari kita cuan bersama. Oke, bye.